Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama yaitu dalam etika bisnis ada beberapa prinsip, prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integrasi moral. Etika bisnis dapat menjadi standar bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Menurut Sonny Craft 1998 ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan praktik bisnis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Contoh, sebuah perusahaan menjual produk makanan dan secara jujur menginformasikan bahan-bahan yang digunakan serta memberikan informasi nutrisi yang akurat kepada konsumen. Yang kedua, prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Contoh, sebuah perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengatur jadwal kerja mereka sendiri selama mereka memenuhi target yang ditetapkan. Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Contoh, sebuah perusahaan menjalin kemitraan dengan pemasok lokal untuk mendukung perekonomian lokal dan menghasilkan produk yang berkualitas bagi pelanggan. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Contoh, sebuah perusahaan memberikan bonus kinerja yang adil kepada seluruh karyawan berdasarkan pencapaian individu dan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan perusahaan. Yang kelima, prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Contoh, sebuah perusahaan mengadopsi kebijakan etis yang melarang praktik korupsi dan mempromosikan integritas dalam semua interaksi bisnisnya. Sumbernya alumni Stekom SID. Apa saja prinsip-prinsip etika dalam berbisnis? Dan materi yang kedua, hubungan etis konsumen dan perusahaan meliputi hubungan konsumen dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab, perlindungan terhadap konsumen. Hubungan konsumen dan perusahaan. Konsumen merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk mencari keuntungan, di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen Peter Drucker menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelanggan. Pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab. Dalam menyediakan sebuah produk, produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar, misalnya seorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti
telepon seluler. Kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produk terhadap produk yang sudah dibeli. Berbeda hal yang dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan atau bahayanya penggunaan benda-benda tajam dalam pemakaiannya sehari-hari. Ada beberapa teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang pertama, teori kontrak. Dalam teori kontrak mengatur mengenai hubungan antara produsen dan konsumen dalam keterkaitan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka secara tidak langsung telah mengadakan kontrak dengan perusahaan itu. Kontrak ini menyatakan tentang persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri produk yang ditawarkan oleh produsen. Perlu dipahami bahwa kontrak yang disebutkan dalam bahasan ini harus memenuhi 3 syarat. Pertama, kedua belah pihak wajib mengetahui arti kontrak dan sifat-sifat produk. Kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak tanpa adanya gambaran palsu. Ketiga, kontrak tidak boleh dilaksanakan dengan unsur paksaan. Contoh, dalam teori ini yaitu dalam sektor finansial khususnya simpan pinjam dan produk elektronik yang memiliki garansi. Yang kedua, teori perhatian semestinya dalam teori ini kepentingan konsumen lebih diutamakan di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Kewajiban yang lebih besar dipikul oleh pihak produsen, di mana produsen perlu menekankan tentang pentingnya kualitas produk mereka. Dalam teori ini tidak hanya kontrak dengan konsumen saja, akan tetapi dari segi kualitas produk dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian utama dari teori ini. Etika menjadi landasan dan pandangan bahwa dalam menciptakan sebuah produk, seorang produsen tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan produk hanya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, produk mainan anak-anak. Dalam memproduksi mainan anak-anak, pihak produsen wajib membuat produknya sesuai dengan standar keamanan dan juga penggunaan bahan dasar dalam membuat mainan tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, teori biaya sosial. Teori ini lebih merupakan pandangan ekstrim terhadap teori perhatian semestinya, di mana teori ini membebankan semua biaya kerugian terhadap konsumen kepada produsen. Hal ini juga diwajibkan bahkan ketika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan atau produsen telah memberitahukan risiko yang berkaitan dengan pemakaian produk. Jika biaya sosial semuanya dibebankan kepada produsen, maka dalam hal ini produsen rokok wajib memberikan ganti rugi terhadap berbagai penyakit yang timbul dari menghisap rokok. Teori ini kurang mengalami perkembangan yang baik dikarenakan kurangnya keadilan. Jika dilihat dari segi produsen, diketahui juga bahwa dari sisi keadilan kompensatoris dinyatakan orang harus bertanggung jawab akibat perbuatannya yang diketahui dapat terjadi dan bisa dicegah olehnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan. Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan, misalnya pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Makanan bisa mengandung zat pengawet atau zat berwarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Misalnya,
dapat menyebabkan penyakit kanker, terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu untuk meminimalisir efek kecelakaan tersebut. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami yang dinamakan cacat produksi yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Yang kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara pemakaiannya, dan juga resiko yang bisa ditimbulkan akibat menggunakan produk tersebut. Jika penggunaan media promosi, cetak dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, hak untuk memilih. Dalam sistem ekonomi pasar bebas di mana kompetisi merupakan unsur hakiki, konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda dengan konsumen memilih hak untuk membandingkannya dan membeli dan mengambil keputusan membeli. Yang keempat, hak untuk didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatannya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi keharusan atau aturan yang harus ditetapkan oleh produsen. Yang kelima, hak lingkungan hidup melalui produk yang digunakannya. Konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Selain hak yang dikemukakan di atas, ada juga beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk, yang meliputi kualitas. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena ia membayar lebih untuk keunggulan tertentu dari suatu produk, dan produsen memiliki kewajiban untuk memberikan secara jelas mengenai rincian kualitas produk yang dipromosikan melalui media cetak dan elektronik. Dan juga konsumen berhak atas kewajaran dari suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. Harga yang adil merupakan sebuah penerapan hasil perhitungan ekonomis yang disesuaikan dengan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Konsumen berhak memilih harga produk yang menurutnya sesuai dengan kemampuan dan kesediaan dia untuk membayar terhadap suatu produk. Menurut Garrett dan Klonsky, ada beberapa faktor untuk mengkategorikan bahwa harga menjadi tidak adil. Yang pertama, penipuan. Persekutuan antara produsen dan distributor dalam menentukan harga terhadap sebuah produk merupakan sebuah tindakan yang tidak etis. Prinsip harga ditentukan oleh pasar biasanya sering disalahgunakan oleh produsen untuk menentukan harga. Yang kedua, ketidaktahuan. Beberapa contoh bahwa pengetahuan konsumen dalam hal ini selalu terbatas. Misalnya harga pada kemasan produk yang lebih tinggi dari kenyataan, diskon, promosi beli dengan satu harga dapat dua produk. Pengusaha restoran yang tidak mencetak harga pada menu makanannya. Yang ketiga, penyalahgunaan kuasa. Contohnya penguasa besar yang mengendalikan harga sehingga merugikan pedagang kecil. Yang keempat, manipulasi emosi. Misalnya pengusaha pemakaman yang mengambil keuntungan melalui harga yang sudah dinaikkan terlebih dahulu. Pengemasan dan pemberian label produk harus dikemas secara menarik dan baik untuk menjaga kualitas dan tampil produk tersebut. Label sendiri merupakan informasi dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut memiliki kriteria yang dibutuhkan. Selanjutnya, bisnis dan perlindungan konsumen. Di tengah persaingan yang ketat, para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik untuk tetap survei di bidangnya masing-masing. Namun terlepas dari persaingan yang kuat, para pebisnis tetap dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan. Dalam etika bisnis di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk, barang, dan jasa yang ditawarkan biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dalam hal ini, konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan. Untuk pemerintah, kita membuat peraturan sebagai berikut: UUD periklanan, UUD keamanan dan kesehatan produk, UUD menyangkut mutu produk, dan lain sebagainya. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Salah satu hal positif yang ditempuh di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang melakukan penelitian tentang berbagai produk dan jasa. Dengan hadirnya YLKI ini, pengusaha akan berhitung lebih seksama untuk menawarkan barang kepada konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari pelindungan ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarikannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produk, barang, dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun asas perlindungan konsumen antara lain: asas manfaat, mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Masyarakat modern adalah masyarakat bisnis. Pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan bersikap netral. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memiliki peran melindungi konsumen dari tindakan produsen. Ada dua alasan perangkat pengendalian terutama tertuju pada produsen dalam hubungannya dengan konsumen.
Yang pertama, dalam hubungan antara konsumen atau pelanggan di satu pihak dan pemasok, produsen dan penyalur barang atau jasa tertentu di pihak lain, konsumen atau pelanggan terutama berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan untuk dirugikan. Selanjutnya, dalam kerangka bisnis, sebagai profesi konsumen sesungguhnya membayar produsen untuk menyediakan barang kebutuhan hidupnya secara profesional. Selanjutnya, hubungan produsen dan konsumen. Pada umumnya, konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen, yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual merupakan hak yang timbul dan memiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang yang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lain. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masing-masing masyarakat. Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak. Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati, termasuk di sini setiap pihak harus tahu hak dan kewajiban, apa konsekuensi dari persetujuan atau kontrak itu, angka waktu dalam lingkup kontrak itu, dan sebagainya. Tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah satu memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain. Semua informasi yang relevan untuk diketahui oleh pihak lain. Tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan untuk kontrak dan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum. Kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Gerakan konsumen. Salah satu syarat bagi terpenuhi dan terjaminnya hak-hak konsumen adalah perlunya pasar dibuka dan dibebaskan bagi semua pelaku ekonomi, termasuk bagi produsen dan konsumen untuk keluar masuk pasar. Gerakan konsumen lahir karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Produk yang semakin banyak di satu pihak menguntungkan konsumen karena mereka punya pilihan bebas yang terbuka, namun di pihak lain juga membuat mereka menjadi rumit. Jasa kini semakin terspesialisasi sehingga menyulitkan konsumen untuk memutuskan mana yang benar-benar dibutuhkannya. Pengaruh iklan yang merasuki setiap menit dan segi kehidupan manusia modern melalui berbagai media massa dan media informasi lainnya membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan konsumen. Kenyataan menunjukkan bahwa keamanan produk jarang sekali diperhatikan secara serius oleh produsen. Dalam hubungan jual beli yang didasarkan pada kontrak, konsumen lebih berada pada posisi yang lemah. Konsumen merupakan raja. Konsumen setia merupakan idaman setiap perusahaan. Bagaimana caranya agar konsumen tersebut setia terhadap suatu perusahaan? Layanilah konsumen kita layaknya raja. Jika kita perhatikan surat pembaca di media massa, banyak sekali pembaca yang mengkritik atau mengeluh terhadap suatu produk. Kenyataannya tersebut pemberian isyarat. Pasar yang bebas dan terbuka pada akhirnya menempatkan konsumen menjadi raja. Prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kewajiban melayani dengan baik. Sumber ini saya kutip dari dosen UPI SID, Hubungan Etis Konsumen dan Perusahaan. Lanjut, materi yang ketiga, etika pengambilan keputusan dalam perusahaan meliputi etika dalam pengambil keputusan perusahaan, etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Definisi pengambilan keputusan. Secara umum, pengambilan keputusan merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang
ada sebagai ilmu. Pengambilan keputusan merupakan suatu aktivitas yang memiliki metode, cara, dan pendekatan tertentu secara sistematis, teratur, dan terarah. Ada 2 jenis atau 3 pengambilan keputusan. Yang pertama, program discussion, prosedur khusus yang dikembangkan untuk menangani masalah yang rutin dan berulang-ulang. Yang kedua, non-programming discussion. Keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Perbedaan tipe pengambilan keputusan, terdapat 2 hal yang membuat sebuah keputusan berkualitas. Yang pertama, kontribusi terhadap peningkatan nilai organisasi dan individual yang disebut konsekuensi. Yang kedua, akurasi antara prediksi dan realisasi yang disebut gap. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, penetapan goal dan objektif serta pengukuran hasil. Penetapan goal dan objektif akan mengarahkan pada hasil mana yang sudah dicapai dan pengukuran mana yang menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Penetapan goal dan objektif membutuhkan komunikasi antara manajer dengan bawahan. Yang kedua, pengidentifikasian masalah. Adanya masalah menunjukkan adanya gap antara goal dan objektif organisasi dengan kinerja aktual. Faktor yang mengganggu identifikasi masalah, persepsi terhadap masalah, penetapan masalah dalam lingkungan solusi, identifikasi gejala sebagai masalah. Pengembangan alternatif potensi solusi harus dikembangkan. Lingkungan internal, eksternal, dan konsekuensi atau akibat yang mungkin timbul dari setiap alternatif. Perlu mempertimbangkan kendala waktu dan biaya. Banyaknya alternatif dengan kecepatan keputusan yang diambil. Cara untuk kembangkan alternatif adalah dengan analisis skenario. Pengevaluasian alternatif yang sudah dipilih, dievaluasi dan dibandingkan dengan objektif. Objektif dari pengambilan keputusan setiap alternatif harus berupa hasil keluaran positif paling banyak dan akibat buruk paling kecil. Pemilihan alternatif yang dipilih berdasarkan hasil atau keluaran yang sesuai objektif perlu mempertimbangkan dampak alternatif dan terhadap objektif yang lain. Tujuan yang satu optimal sedangkan tujuan yang lain tidak optimal. Tidak mungkin solusi keputusan akan memuaskan semuanya, tetapi yang optimal adalah yang sesuai standar. Penerapan keputusan. Keputusan yang baik merupakan yang efektif untuk implementasi. Perlu pengujian terhadap perilaku orang terhadap keputusan tersebut. Pengendalian dan pengevaluasian. Efektivitas manajemen terkait dengan pengukuran hasil secara periodik. Perlu pengendalian dan evaluasi keputusan terhadap objektif. Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku terhadap pengembalian keputusan individu, salah satunya tindakan etis. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan etis yaitu yang pertama, gender. Dalam proses pengambilan keputusan, peranan gender mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Secara etis, pembedaan terhadap gender dalam pengembalian keputusan tidak dibenarkan. Filosofi, pola pikir seseorang juga turut mempengaruhi hasil keputusan seseorang. Pertimbangan masa lalu dan pengajian kembali masalah yang dihadapi oleh bersumber dari hasil pemikiran masa lalu harus diperhatikan. Edukasi semakin tinggi, tingkat pendidikan seorang akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh individu. Pengalaman dalam menghadapi sebuah permasalahan, seseorang individu dituntut untuk mencari sebuah solusi. Faktor pengalaman dapat menjadi sebuah kelebihan bagi individu tersebut. Permasalahan yang pernah dihadapi di masa lalu bisa menjadi kunci tersendiri dalam mencari sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. Umur. Faktor usia memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengembalian keputusan. Terkadang perbedaan usia dapat menghasilkan perbedaan kebijakan. Kode etik di dalam perusahaan perlu diperhatikan aturan-aturan
yang sudah berjalan. Hal ini berguna agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Reward dan sanksi. Perlu diperhatikan bahwa dalam setiap keputusan akan menghasilkan sebuah output bagi permasalahan yang sedang terjadi. Apabila dalam sebuah keputusan menghasilkan output yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan tertentu, begitu pula sebaliknya. Individual dan group decision making. Jika dilihat dari hasil dan proses pengambilan keputusan, waktu lama lebih baik terlebih pada latar belakang masalah yang bervariasi. Pengaruh buruk dari faktor perilaku yaitu dominasi personalitas superior atas status, superior atas keahlian. Saya sumbernya dari dosen UPI, dokumen materi pengambilan keputusan etis. Materi yang keempat mengenai good corporate governance meliputi pemahaman good corporate governance, prinsip-prinsip good corporate governance. Pengertian good corporate governance yang secara umum mengacu pada rangkaian prinsip, praktik, dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi dijalankan dengan cara yang baik, transparan, akuntabel, dan beretika. GCG melibatkan struktur organisasi berhubungan antara manajemen dan pemegang saham, tata kelola perusahaan, serta tanggung jawab dan kewajiban manajemen terhadap pemangku kepentingan. Menurut Fahrudin 2014-36, good corporate governance dapat diartikan sebagai suatu sistem pengurusan dan pengawasan sebuah perusahaan, the way a company direct and control. Pengertian ini menyeratkan luasnya cakupan tata kelola perusahaan dan secara tidak langsung mengangkat isu tentang pentingnya komitmen dan kepentingan buat dalam implementasi GCG. Menurut Bank Dunia, World Bank dalam FND tahun 2016 ayat 2, pengertian corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Menurut International Chamber of Commerce dalam Simamarta tahun 2007 ayat 17 mendefinisikan bahwa corporate governance merupakan suatu tata hubungan di antara manajemen, perseroan, direksi, modal, masyarakat, dan instansi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG adalah norma aturan yang berlaku dalam perusahaan di mana berpengaruh dalam kesejahteraan dan meningkatkan kinerja karyawan. Good corporate governance merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. GCG dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pedoman umum GCG bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik. GCG didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG sebagai pedoman dasar menjalankan perusahaan. Masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara objektif. Prinsip good corporate governance. Yang pertama, transparansi.
Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses stakeholder. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham, pengendali kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanakan GCG, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara profesional dikomunikasikan kepada stakeholder. Yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan kepada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Pedoman pokoknya adalah penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan serta memiliki sistem reward and punishment. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika dan bisnis, pedoman perilaku yang telah disepakati. Yang ketiga, tanggung jawab. Peraturan perundang-undang serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini merupakan organ perusahaan harus berpegang pada perusahaan, kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Yang keempat, independensi untuk menjalankan GCG. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi merupakan masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest dan segala pengaruh atau tekanan. Untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Yang keempat, kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, pedoman pokok prinsip ini merupakan pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan sara, gender, dan kondisi fisik. Saya ini bersumber dari Google.com, employersclean.com, prinsip Good Corporate Governance GCG. Materi yang kelima, pemahaman corporate social responsibility dan contoh kasus di perusahaan. Corporate social responsibility, adapun definisi CSR menurut Kotler dan Nancy dalam Gesing tahun 2016 ayat 163 mengemukakan bahwa corporate social responsibility didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktek bisnis yang baik dan mengontribusikan sebagai sumber daya perusahaan. Corporate Social Responsibility atau yang kita kenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekarang menjadi bagian yang bersifat keharusan dalam perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, Guidance on Social Responsibility juga memberikan definisi CSR, yaitu tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional serta terintegritas dengan organisasi secara menyeluruh walaupun tidak ada definisi yang universal bagi seluruh kalangan pebisnis dan pemerintahan, tetapi dari definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tanggung jawab dan kepedulian sosial harus dilakukan oleh kalangan pebisnis agar tercipta suatu kesinambungan yang tidak hanya mementingkan keuntungan semata, melainkan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan komunitas lokal. Menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR disebut dengan tanggung jawab sosial korporasi dan lingkungan yang memiliki pengertian, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Dan ini contoh perusahaan kasus dari PT Pertamina Persero. Implementasi CSR PT Pertamina Persero diwujudkan dalam beberapa program seperti program pendidikan melalui Pertamina Cerdas yang sudah menyalurkan dana sosial kepada penerima beasiswa Sobat Bumi sebanyak 1,157 orang di tahun 2018. Program kesehatan melalui Pertamina Sehat yang menyediakan dan memberikan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya bagi mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada pada remote area dan wilayah 3T terluar, terdepan, dan tertinggal, sehingga mereka dapat meningkatkan akses kesehatan yang selama ini sulit didapat dengan mudah. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri ekstraktif, PT Pertamina Persero juga memiliki program yang bertujuan untuk memberi manfaat kembali kepada alam. Program besar yang diusung PT Pertamina Persero dalam kerangka memberikan kembali kepada alam dan program penanaman mangrove dan keanekaragaman hayati dengan melakukan penanaman mangrove sebanyak 52.000 pohon di tahun 2018, konservasi elang laut di Kepulauan Seribu, konservasi tuntong laut di Aceh Tamiang, konservasi yaki hitam di Bitung, dan lainnya. Selain itu, melalui CSR PT Pertamina Persero telah banyak menciptakan program-program yang mendukung terwujudnya ekonomi masyarakat lokal mandiri dengan membina lebih dari 100 desa binaan dan kawasan ekonomi masyarakat di tahun 2018. Sumbernya dari www.store.doku.com.id, dokumen Universitas Muhammadiyah Riau, PT Pertamina Persero.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihul Huda, NIM 21110002938 dari kelas MC, mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.